Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Ilahi sebagai moderator pertama sekaligus presentator pertama. Dan rekan saya Asya Asyuri Gusvina sebagai presentator kedua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam proses perkembangan program atau perkembangan teknologi digital. Teknologi digital saat ini berkembanglah sangat pesat. Hampir dari seluruh kita hampir menggunakan yang namanya teknologi digital dan penerapannya. Contohnya saja seperti laptop, komputer atau PC, smartwatch, smartphone, dan smart TV. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang itu serba smart, pintar. Jadi kita sebagai manusia harus lebih pintar dari teknologi yang kita ciptakan itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materi pertama yaitu sistem, kita perlu mengetahui sistem itu apa sih? Sistem adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen ini dapat berupa perangkat lunak, software, perangkat keras, hardware, atau gabungan dari kedua-duanya. Sistem dapat ditemukan di berbagai bidang, contohnya ilmu komputer, teknis, maupun bisnis. Materi selanjutnya yaitu komponen sistem. Komponen sistem terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu data. Data adalah blok bangunan dari sistem pembelajaran informatika. Ini adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin. Yang kedua yaitu algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang menginstruksikan sistem pembelajaran informatika tentang bagaimana memproses dan menganalisis data. Yang ketiga, model. Model adalah hasil dari proses pelatihan algoritma pada data. Model adalah representasi matematis dari data dan dapat digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses mengevaluasi kinerja model pada data yang belum terlihat. Ini melibatkan membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian, melatih model pada set pelatihan dan mengujinya pada set pengujian. Yang kelima yaitu penyebaran. Penyebaran adalah proses mengimplementasikan model dalam sistem atau aplikasi lain, yang melibatkan mengonversi model menjadi format yang dapat digunakan oleh sistem atau aplikasi lain, dan mengintegrasikannya dengan sistem atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, metode perkembangan perangkat lunak. Metode pengembangan software adalah metode merancang dan meningkatkan fungsi suatu program agar semakin mudah digunakan oleh penggunanya. Dengan menggunakan metode yang sesuai, proyek akan berjalan dengan lancar dan efisien. Metode perkembangan software yang banyak digunakan saat sekarang ini yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Terdapat beberapa langkah, dimulai dari Requirement Analysis, Design, Development, Testing, dan Maintenance. Ada beberapa metode perkembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu prototype. Metode ini membangun program secara cepat dan bertahap. Perubahan yang dibuat, pengembangan dilakukan atas permintaan si penggunanya sendiri. Yang kedua, DevOps. Prosedur metode ini menggabungkan proses pengembangan dan operasi. Fokusnya adalah perubahan dan penguatan kolaborasi. Yang ketiga, waterfall. Konsep dari metode ini adalah pengerjaannya yang dilakukan secara tertata, berurutan, dan linear. Kelemahan dari metode ini sendiri adalah kurang fleksibel karena semua prosesnya harus dikerjakan secara berurutan. Yang keempat, Agile. Metode yang dirancang untuk memperbarui metode waterfall. Proyek yang menggunakan metode ini biasanya bersifat pendek dan juga bertahap. Yang terakhir, Scrum merupakan metode turunan Agile.
Cara kerjanya adalah membagi pengembangan menjadi beberapa tujuan kecil agar bisa menyelesaikan tujuan akhir yang besar. Materi selanjutnya yaitu kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak, software development, adalah cara untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas perangkat lunak itu sendiri, serta untuk membuat perangkat lunak yang lebih aman dan kuat. Kolaborasi dapat dicapai dengan menggunakan alat kolaborasi. Ada beberapa alat kolaborasi. Yang pertama, alat komunikasi yang digunakan untuk memusatkan komunikasi dan memastikan semua tim berada di halaman yang sama. Yang kedua, alat manajemen kode yang digunakan untuk mengelola kode secara terorganisir. Yang ketiga, alat pelacakan masalah yang digunakan untuk mengurangi kesalahan dan menemukan bug lebih awal. Yang keempat, alat berbagi file untuk berbagi file dengan tim yang berada di berbagai lokasi dan zona waktu. Yang terakhir, alat integrasi yang digunakan untuk menggabungkan pemrograman berpasangan, tinjauan kode, kontrol versi, dan manajemen proyek tangkas. Materi selanjutnya yaitu teknik permodelan data yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asy Asyuri Gusvina. Terima kasih Reda. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang teknik pemodelan data. Nah, sebelum masuk ke teknik pemodelan data, baiknya kita mengenal konsep dasar dalam pemodelan data terlebih dahulu. Ada 3, yaitu pertama, entitas atau objek atau konsep yang memiliki keberadaan unik dalam sistem seperti pelanggan, produk, dan pesanan. Kedua, ada atribut atau karakteristik yang menggambarkan suatu entitas seperti nama pelanggan, harga produk, dan tanggal pesanannya. Ketiga, yaitu hubungan atau kaitan antara dua entitas seperti seseorang pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Nah, setelah mengenal konsep, kita akan masuk ke dalam teknik pemodelan data. Pertama, ada Object Oriented Data Modeling atau pendekatan yang berorientasi pada objek di mana data dan perilaku digabungkan dalam satu unit yang disebut objek. Nah, yang kedua ada data warehousing atau proses membangun database besar yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi, digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada diagram entity relationship atau ER, merupakan alat yang paling umum digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan atribut, seperti simbol-simbolnya yang sudah ada di belakang ya. Dari konsep dan teknik pemodelan data tadi, kita akan beralih ke contoh pemodelan data. Dalam kehidupan sehari-hari kita ingin membuat model data untuk sebuah toko online. Entitas yang mungkin kita lakukan adalah ada pelanggan, produk, dan pesanan. Atribut dari pelanggan bisa berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Atribut dari produk bisa berupa nama produk, harga, dan stok. Hubungan antara pelanggan dan pesanan adalah seperti kata-kata satu ke banyak, artinya satu pelanggan dapat memesan banyak pesanan. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab umumnya seperti kolaborasi, komunikasi, kualitas, dan pengiriman tepat waktu. Kolaborasi sendiri itu bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan proyek. Komunikasi berkomunikasi secara efektif untuk memastikan semua orang memahami tujuan. Kualitas menjamin kualitas hasil kerja masing-masing, dan pengiriman tepat waktu menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah, memahami tanggung jawab masing-masing sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dengan pemahaman yang baik, serta anggota dapat berkontribusi secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu kegagalan sebuah proyek dalam pengembangan sistem. Kegagalan dalam pengembangan sistem adalah hal yang umum terjadi yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Contohnya, kacamata pintar Google yang dirancang untuk membawa teknologi augmentasi reality ke kehidupan sehari-hari. Namun, masalah privasi, harga yang tinggi, dan
Keterbatasan teknis membuat produk ini tidak laku di pasaran. Proyek ini cuman bertahan selama 2 tahun. Materi selanjutnya yaitu penyebab umum kegagalan pengembangan sistem. Nah, dari segi proyek yang buruk, pertama yaitu kurangnya kepemimpinan yang kuat, tidak ada kontrol terhadap jadwal dan anggaran, komunikasi yang buruk antar anggota tim. Dari segi faktor eksternal, ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, bencana alam atau krisis ekonomi. Dari segi kurangnya perencanaan yang matang, yaitu ada tidak adanya studi kelayakan yang komprehensif, tidak melibatkan pengguna akhir dalam tahap perencanaan, dan perkiraan biaya dan waktu yang tidak realistis. Segi perubahan persyaratan yang sering berupa perubahan persyaratan yang terus-menerus tanpa perencanaan yang matang, dan kurangnya komunikasi antara tim pengembang dan tim pengguna akhir. Segi teknologi yang tidak sesuai berupa pemilihan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek dan kurangnya pemahaman tim terhadap teknologi yang digunakan. Yang terakhir yaitu dari segi kurangnya pengujian, seperti pengujian yang tidak memadai atau terlambat dilakukan dan tidak adanya rencana pengujian yang jelas. Sekian yang saya sampaikan, saya akan kembalikan ke Reda. Terima kasih. Materi terakhir yaitu cara mencegah kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan yang matang. Merencanakan suatu rencana lebih awal agar suatu sistem lebih terarah saat pengembangan sistem. Yang kedua, manajemen perubahan. Kelola perubahan dengan hati-hati dan buatlah proses persetujuan yang jelas. Yang ketiga, pemilihan teknologi yang tepat. Lakukan evaluasi terhadap berbagai teknologi yang tersedia. Yang keempat, pengujian yang komprehensif. Buatlah rencana pengujian yang sangat detail. Yang kelima, manajemen proyek yang efektif. Pilihlah manajer proyek yang berpengalaman agar tidak terjadinya kesalahan nantinya. Yang terakhir, mitigasi risiko. Identifikasi risiko yang potensial dan buatlah rencana mitigasi. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sepertinya tidak ada. Ingat, pasal 1 ayat 1. Cewek selalu benar.